Swastiastu, Pak. Ya, Swastiastu. Pak, Ceritakan. izin mengenai perobekan baliho ini kan bisa diceritakan sedikit kejadiannya, Pak? Kronologisnya begini, kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 26, itu saya kebetulan pagi-pagi berangkat dari rumah melewati Desa Batu Bulan untuk menuju ke kawasan hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai. Baliho caleg Partai Gerindra dengan ada gambar Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra itu masih terpasang dengan rapi. Tapi ketika saya pulang dari kawasan hutan mangrove sekitar jam 4 sore itu melewati Desa Batu Bulan itu, Jalan Raya Batu Bulan itu, perbatasan antara Denpasar dengan Gianyar itu masih terpasang. Nah kemudian malam sekitar kita jam 7 ya, itu kami bersama teman-teman kader Partai Gerindra mengadakan monitoring untuk monitor bagaimana kondisi baliho kami di semua sudut kota Gianyar yang sudah terpasang. Ternyata di sana kami terkejut, baliho sudah robek, bukan robek sedikit gitu, jadi hilang semua, tinggal kerangkanya. Itulah yang kami sangat sayangkan sebagai kader Partai Gerindra, juga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali bersama teman saya nih Pak Wayan Subur yang juga sekaligus sebagai ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukowati, itu sangat menyayangkan bahwa di zaman reformasi ini masih terjadi hal-hal yang apa namanya diskriminatif mencederai demokrasi di Kabupaten Gianyar. Jadi seolah-olah ada oknum dari penguasa tertentu yang merasa ketakutan mungkin karena elektabilitas Partai Gerindra semakin naik, bahkan tertinggi sekarang. Kemudian elektabilitas calon presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto juga masih tertinggi. Nah, sehingga begitu terpasang baliho caleg Partai Gerindra dengan memasang gambar Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, ya, jadi ada oknum dari partai tertentu yang seolah-olah sudah merasakan ketakutan sehingga baliho kami dilenyapkan. Siapa kira-kira nih, Pak? Ya adalah oknum partai tertentu yang tentu punya kekuasaan. Oke. Karena kami harus taat kepada instruksi daripada ketua umum kami Bapak Prabowo Subianto, harus menjalin hubungan sesama kader partai dengan partai manapun untuk memupuk adanya persaudaraan dan persatuan Indonesia. Wilayah desa mana itu, Pak? Perobekan itu terjadi. Ini masuk wilayah Desa Batu Bulan. Tanggal berapa kira-kira, Pak? Kemarin tanggal 26 Agustus tahun 2023. Berapa baliho nih Pak? Satu aja? Baliho sudah 3 baliho, termasuk baliho saya sendiri juga lenyap. Baliho kawan saya Wayan Subur Yase, caleg DPRD Provinsi Partai Gerindra, juga ada 5 balihonya juga lenyap. Rencananya akan ada pelaporan apa bagaimana, Pak? Nah ini saya minta keadilan daripada penyelenggara pemilu, khususnya KPU Republik Indonesia, kemudian KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Gianyar. Yang kedua, pengawas pemilu ini, Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Provinsi Bali, dan Bawaslu Kabupaten Gianyar, untuk menyikapi masalah. Kalau memang tidak boleh memasang baliho, semua harus dilepas. Kalau ini dilepaskan oleh aparat penegak hukum, katakanlah dalam hal ini misalnya Satpol PP seperti itu, mengapa hanya baliho dari Partai Gerindra saja, sementara dari partai lain masih terpampang sampai hari ini masih terpasang. Banyak. Di tempat yang lokasi yang sama ya? Di tempat yang sama. Di sana ada beberapa partai lain juga terpasang, ada Demokrat juga ada, Golkar juga ada, PDI juga ada. Tapi kenapa hanya Gerindra aja yang dilepas? Ada apa di balik ini semua? Pak, Niki kan termasuk pengerusakan pidana, Pak, ya? Pak, ada nggak rencana melapor ke pihak hukum, Pak? Rencana Polisi. kami bersama dengan jajaran pengurus PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukowati
akan menindaklanjuti ini untuk melaporkan ke aparat yang berwajib. Mudah-mudahan bapak-bapak di kepolisian nanti dapat menindaklanjuti daripada terjadinya kejahatan politik di Kabupaten Gianyar begitu yang dilakukan oleh oknum penjahat politik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Iya, Pak. Ya, Silakan. siang Pak. Pak, menyikapi dengan perobekannya sebagai ketua PAC seperti apa Pak? Ya, saya akan mencari keadilan Pak. Ya. Ya, artinya rasa adil di negara ini tidak ada. Tetap yang berkuasa itu dengan semena-mena dia berbuat seperti itu, di mana letak rasa keadilan di negara ini. Ini ke daerah mana aja dicabut benderanya, Pak? Oh, yang sudah 1 bulan yang lalu di Samung 1, kemudian di Banjar Seseh itu 1, di Singapadu Induk itu 1, kemudian di depan Banjar Den Jalan 1, 12 bulan, kemudian yang terakhir ini di perbatasan antara Denpasar dengan Batulan dan Gianyar. Memang gambarnya memang rangkanya masih di sana, cuma yang ini gambarnya diambil, tidak ada masih di sana. Pak, ada nggak sedikit himbauan atau harapan kepada ya elit politik yang untuk apa namanya pemilu ini biar nyaman damai gitu loh Pak? Ada Ya, nggak saya himbauan? tetap berharap kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang agar menangani permasalahan ini agar pemilu terselenggara dengan damai dan aman tanpa ada permasalahan. Itu kita kan biasa yang namanya beda politik, beda pilihan itu adalah hal yang wajar. Namanya saja berdemokrasi. Jadinya kita harus mampu berdemokrasi secara pikiran, secara demokrasi, perbuatan demokrasi, dan segalanya harus berdemokrasi, Pak. Jangan ngomong kita label aja demokrasi tapi perbuatan tidak mau demokrasi. Itu yang saya sesalkan. Karena dulu saya memang pelaku demokrasi. Ada upaya melapor ke pihak berwajib Ya nanti saya masih merunding kan ya? berunding dengan jajaran kepengurusan PAC Sukawati dan DPC. Biar ada tindak lanjut dari mana. Dan termasuk DPD juga, DPD kami harus menyikapi dengan permasalahan ini. Oke, terima kasih. Ya.